Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismudul Hakim, Prodi Sistem Informasi PJUT Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas praktikum pada mata kuliah pemrograman. Maksud saya pada mata kuliah keamanan jaringan. Yang mana tugas tersebut adalah untuk mempraktikkan konfigurasi NAT overload, kemudian ada konfigurasi VPN site to site. Yang mana untuk mengerjakan praktikum ini diperintahkan untuk membuka panduan praktikum. Ini saja dibuka. Baik, di sini sudah. Kemudian untuk tugas yang pertama yaitu konfigurasi NAT overload. Di sini. Untuk tahap persiapan instalasi Cisco Packet Tracer sudah, kemudian buka file paket tracer nat.pkt. Sini juga sudah terlihat. Kemudian tahap selanjutnya adalah pelajari terlebih dahulu. Yang mana untuk pelajarinya di sini saya akan verifikasi bahwa alamat IP pada tabel berikut ini itu sesuai dengan yang terdapat pada nat.pkt tadi. Baik, di sini kita lihat router 1 dan port fast ethernet 0 dan 01 itu 192.98.30.1, kemudian 192.98.10.1. Dan ada pun untuk serial port 0/1/0 itu adalah 192.98.50.1 menghubungkan ke router 2. Baik. Kemudian PC 0, PC 1 di sini untuk PC 0 yaitu IP address-nya 192.168.30.5. PC 1 juga sama, titik 6. Dan PC 2 berada pada jaringan 192.168.10.5 dan PC 3 juga sama. Jadi PC 3 switch 3 ini merupakan jaringan 192.168.30 ya. Dan untuk yang switch 1 192.168.10. Gitu juga dengan switch 0 untuk web server dan juga FTP server itu berada pada jaringan 192.168.20.10 dan titik 5 untuk web server. Baik. Kemudian pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada network 192.168.20. Nanti akan saya coba. Nah, di sini untuk mencoba menghubungkan melalui browser yang terdapat pada PC 1, PC 0 mengakses web server 192.168.20.5, kemudian tekan tombol go, kemudian verifikasi menggunakan netstart pada web server. Sebelumnya di sini saya akan coba ping terlebih dahulu menggunakan simple PDU ke port saya ke router 1 berhasil, dan dari PC 0 ke router 2 gagal ya, masih gagal. Jadi di sini itu menurut saya di sini perlu menghidupkan ulang untuk kedua router. Jadi di restart terlebih dahulu dan tunggu. Sembari menunggu di sini saya akan mencoba untuk melakukan ping PC 0 ke PC 2. Sini file masih orange. Kita tunggu terlebih dahulu. PC 4
Kemudian nanti akan untuk PC 4 akan mengakses FTP server pada jaringan 192.168.20.10 dan verifikasi menggunakan netstat pada FTP server. Baik. Kemudian harapannya nanti setelah FTP server dan juga web server dapat diakses oleh kedua atau seluruh PC, maka kondisi awal pada topologi tersebut adalah semua PC dapat mengakses layanan FTP server dan dapat mengakses web server juga. Dan web dan FTP server juga dapat mengetahui alamat yang mengakses layanan yang terdapat pada server tersebut dengan menggunakan perintah netstat. Baik, kita coba di sini sudah. Coba hubungan kembali PC 0 ke router 1, berhasil. Dan PC 0 ke router 2, berhasil. Dan PC 0 ke web server, sini fail. Kita coba lagi, berhasil. Baik, berhasil. Kemudian kita coba mengaksesnya melalui browser. URL-nya 192.168.20.5. Baik, berhasil. Dan segera dicek menggunakan perintah netstat seperti ini. Baik, di sini terlihat bahwa yang mengakses itu adalah memiliki alamat IP 192.168.30.5, yang mana itu PC 0 atau PC 0. Baik, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini kita stop. Dan PC 4 perintahnya yaitu PC 4 mengakses FTP server ini menggunakan FTP seperti ini. Baik, sudah. Dan di FTP server kita akan segera mengecek menggunakan netstat. Baik, berhasil. Jadi pada kedua server itu masih dapat melihat ya, kondisi awal web dan FTP server masih dapat mengetahui alamat yang mengakses layanan tersebut. Seperti tadi sudah dicontohkan. Dan untuk tahap konfigurasinya, skenario yang digunakan pada praktikum ini adalah melakukan konfigurasi NAT pada router 1 sehingga dapat memenuhi kondisi berikut, yang mana seluruh PC yang terdapat pada jaringan 10.0 itu dapat mengakses layanan web dan FTP server. Akan tetapi web dan FTP server tidak dapat mengenali alamat pengirim asli yang berasal dari network 192.168.10.0 atau tadi switch 3. Kemudian kondisi kedua yaitu seluruh PC yang terdapat pada jaringan 192.168.30 itu dapat mengakses layanan web dan FTP server. Akan tetapi web dan FTP server tetap dapat mengenali alamat asli pengirim yang berasal dari network 192.168.30. Dan untuk konfigurasi pada router satunya kurang lebih seperti ini. Langsung saja. Sini menggunakan CLI. Seperti ini. Kemudian memudahkan kemudian
masuk ke interface F0 dan IP NAT inside-nya dan interface dan IP NAT inside dan interface S0 seperti ini. Atau mungkin saya copy seperti ini saja. Sudah. Kemudian untuk tahap analisis, melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang dilakukan melalui browser terdapat pada PC 0, PC 3 dan PC 4. Akses web server, kemudian tekan tombol G beberapa kali. Segera verifikasi menggunakan netstat yang terdapat pada web server. Baik, langsung saja saya hapus. Di sini untuk mengakses web server, masih bisa, dan cek masih dapat terbaca, masih terlihat. Dan untuk PC 3 kalau tidak salah, PC 0, PC 3 dan PC 4. PC 3 baik. Terlihat di sini bahwa untuk PC 3 alamat IP-nya tidak dapat terdeteksi. Mana di sini justru yang terdeteksi adalah alamat IP pada jaringan 192.168.50.1. Sementara PC 3 alamat IP-nya adalah 192.168.10.6. Untuk PC 4 juga sama, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf, mungkin sini sedikit terbebani. Coba ulang untuk PC 4. Akses web server, kemudian di web server melakukan netstat
sini juga terlihat bahwa alamat IP yang mengakses tidak dapat terdeteksi. Baik, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Untuk stop terlebih dahulu. Kurang lebihnya seperti itu. Ini sudah. Terlihat web server masih dapat mengenali alamat asli dari host yang berasal dari network 192.168.30 atau switch 3 tadi. Sementara jika mengakses web server tersebut berasal dari host di jaringan 192.168.10, maka web server mengenali host tersebut memiliki alamat 192.168.50.1, yang mana 192.168.50.1 ini merupakan router 1. Kemudian proses penerjemahan alamat yang dilakukan melalui mekanisme NAT dapat diverifikasi di router 1 menggunakan perintah ship NAT trans. Kita coba kembali. Lakukan hal yang serupa terhadap layanan FTP, kemudian analisis hasilnya. Baik, mungkin seperti itu. Tadi di sini ship NAT trans. Sini untuk alamat globalnya 192.168.50.1, yang mana ini digunakan ketika web server tadi melihat atau mengenali. Yang dikenali adalah alamat IP ini. Sementara alamat IP yang masuk atau yang diubah itu adalah 192.168.10.7 kemudian .6. Ini yang diubah dan yang dihubungkan ke 192.168.20.5. Ini merupakan web server. Baik, saya rasa cukup seperti itu. Kemudian lakukan hal yang serupa terhadap layanan FTP server. Mungkin sini PC 1. Coba. Netstat masih mengenali alamat IP 192.168.30.6 atau PC1. Saya exit saja. Kemudian untuk PC2, sini saya akan coba. Seperti ini. Sudah berhasil mencoba netstat. Nah, di sini terlihat bahwa yang mengakses atau FTP server tidak dapat mengenali alamat IP PC2, sehingga yang dikenali adalah alamat IP 192.168.50.1, yang mana ini terdapat atau merupakan router 1. Dan telah diubah oleh router 1 menggunakan protokol NAT overload tadi. Kemudian saya exit. Baik, saya rasa cukup sekian untuk soal nomor 1, yaitu konfigurasi NAT overload. Baik, selanjutnya adalah praktikum konfigurasi VPN site to site. Mana untuk tahap persiapannya di sini sudah instalasi Cisco Packet Tracer, kemudian buka file Packet Tracer IP Security site to site.pkt yang terdapat pada website UT praktikum. Kemudian di sini juga sudah saya buka untuk filenya, kemudian pelajari terlebih dahulu topologi tersebut
Sini saya akan verifikasi bahwa alamat IP-nya sudah sesuai. Nanti kemudian untuk topologi jaringan tersebut diasumsikan bahwa network atau jaringan 172.16.10.0 dan .20 sebagai jalur publik, sementara dua jaringan lainnya yaitu 192.168.10 dan .20 sebagai jalur private, yang mana untuk 192.168.10 dan .20 ini merupakan jalur yang menghubungkan PC 0 dan juga PC 1. Baik, di sini akan saya verifikasi terlebih dahulu bahwa PC 0 sudah sesuai, yaitu berada pada IP address 192.168.10, kemudian PC 1 pada alamat IP atau jaringan 192.168.20.10. Kemudian untuk router 1 juga, yaitu jalur publiknya 172.16.10, sementara router 2 untuk jalur publiknya adalah 172.16.20. Adapun untuk router 3 ini sebagai penghubung antara router 1 dengan router 2 dan sebagai jaringan publik yang menghubungkan kedua jaringan publik dari router 1 dan router 2. Kemudian pastikan PC 0 terhubung dengan PC 1. Baik, di sini saya akan mencoba menghubungkan menggunakan simple PDU saja. PC 0 router 1 sudah berhasil, PC 0 router 3 berhasil, dan PC 0 router 2 juga berhasil, dan PC 0 PC 1 masih gagal, dan PC 0 PC 1 sudah berhasil. Dapat terlihat di sini. Ya. Baik. Kemudian tahap selanjutnya adalah melakukan konfigurasi IP security pada router 1 dan juga router 2 dengan menggunakan perintah-perintah berikut. Di sini langsung saja saya copy. Ini untuk router 1 terlebih dahulu. Kemudian di sini akan saya sematkan di atas pojok kiri supaya lebih mudah. Jadi sudah di paste dan end dan copy running config-nya. Dan reload. Jadi setelah selesai di decompressing, kita akan verifikasi menggunakan perintah show version untuk memverifikasi lisensi teknologi keamanan yang telah diinputkan sebelumnya. Baik, di sini terlihat bahwa lisensi keamanan sudah aktif, yaitu menggunakan security K9 ya, betul, security K9. Dan lakukan hal yang serupa pada router 3. Baik, ini saya hapus, dan router 3 menggunakan perintah yang serupa. Di sini dan copy running config. Dan reload. Dan nanti akan diverifikasi kembali menggunakan perintah show version untuk router 3. Baik, sudah. Dan di sini terlihat bahwa lisensi keamanan telah aktif, yaitu menggunakan lisensi security K9
sesuai dengan yang terdapat pada panduan. Baik, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi parameter IPsec pada router 1 dengan konfigurasi berikut, yaitu pertama identifikasi interesting traffic terlebih dahulu, yang mana interesting traffic ini merupakan paket data yang memicu untuk membentuk jalur VPN. Nah, dan di sini terdapat mungkin kesalahan ketik, yang mana seharusnya paket data berasal dari jaringan 192.168.10, karena paket data berasal dari PC 0, yang mana alamat IP-nya adalah 192.168.10, kemudian menuju ke jaringan 192.168.20, yaitu PC 1 atau router 2. Baik, sehingga akan memicu terbentuknya jalur VPN. Baik, kemudian untuk perintah konfigurasinya adalah ini. Mungkin router 1 terlebih dahulu. Ini akan saya sematkan kembali. Maaf, di sini belum saya atur. 192.10.0, kemudian 192.168.20.0 titik 255. Baik, sudah. Kemudian langkah selanjutnya adalah konfigurasi parameter ISA KMP fase 1. Untuk enkripsinya menggunakan algoritma AES, dan autentikasinya pre-shared key. Berada pada grup 2 dan exit. Dan di sini juga masih ada. Nah, di sini juga sepertinya terdapat kesalahan ketik, karena untuk alamat IP 10.222 ini tidak ada. Jadi saya rasa yang dimaksud di sini adalah alamat tujuan dari router 1, yang mana alamat tujuan dari router 1 ini adalah router 3 yang merupakan alamat IP-nya 172.16.10.1. Ya, terdapat pada port serial 030. Ya, saya rasa seperti itu. Jadi untuk di sini saya ubah 172.16.10.1. Ya. Baik, sudah. Kemudian tahap selanjutnya adalah konfigurasi parameter ISA-KMP fase 2. Ini. Sini terdapat catatan bahwa CryptoMap-nya masih disable sampai dideklarasikan set peer-nya. Dan description VPN connection to R3, ya betul, menuju ke R3. Dan set peer-nya juga di sini akan saya sesuaikan, dimana router 3 tadi alamat IP-nya adalah 172.16.10.1 seperti ini. Dan set transform set
dan match address. Kemudian tahap selanjutnya adalah konfigurasi CryptoMap pada interface output. Interface yang terhubung ke jaringan publik, yang mana tadi untuk interface outputnya adalah serial 030 kalau tidak salah, untuk yang terhubung dengan router 3. Tinggal konfigurasi CryptoMap VPN map. Baik, di sini statusnya sudah on. Dan tahap selanjutnya konfigurasi parameter IPsec pada router 1 dengan konfigurasi mohon maaf, mungkin di sini juga sepertinya salah karena di sini router 3, jadi mungkin identifikasi interesting trafficnya pada router 3. Untuk perintahnya saya rasa sama ya, masih sama karena di sini identifikasi interesting trafficnya juga masih memberikan access list. Kemudian konfigurasi parameter ISKKMP fase 1, algoritma encryption juga sama. Konfigurasi ini juga ya, mungkin nanti tinggal diubah beberapa menyesuaikan dengan router 3. Baik, di sini sudah masuk ke config. Di sini untuk identifikasi interesting trafficnya itu dibalik seperti ini karena berasal dari menuju ke alamat 192.8.20. Ini konfigurasi ISKKMP fase 1 atau fase 2 tadi. Fase 2. Masih fase 1. Nah, di sini itu alamat IP yang menuju ke atau dari router 1 tadi. 172.16.10.2. Dan sini masuk ke ISA KMP fase 2 yang ini. Connection to R1 seharusnya. Di sini juga perlu diubah. Kemudian belum. Kemudian konfigurasi CryptoMap. Nah, untuk interface outputnya tadi serial port masih sama, serial port S030.
Baik, sudah aktif, dua-duanya sudah aktif. Kemudian tahap selanjutnya adalah verifikasi hasil konfigurasi IP security dengan mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 1 menggunakan ping. Kemudian verifikasi bahwa paket terkirim secara terenkripsi menggunakan perintah show crypto IPsec SA. Seperti ini. Baik, mungkin sini saya coba terlebih dahulu menggunakan example PDU. PC 0 router 1 berhasil, PC 0 router 3 juga berhasil, PC 0 router 2 berhasil, dan PC 0 PC 1 masih gagal, sudah berhasil. PC 0 PC 1 berhasil. Baik, sudah. Satu kali lagi ya, lihat sudah. Kemudian tahap selanjutnya verifikasi paket terkirim secara terenkripsi menggunakan perintah show crypto IPsec pada router 1 ini. Router 1 di sini perintahnya adalah show crypto IPsec SA. Ini kemudian di sini ya, terlihat bahwa paket telah yang terenkapsulasi 3 dan yang terenkripsi 3 itu dari PC 0 tadi. Kemudian kemudian di dekripsi atau di dekapsulasi, kemudian di dekripsi juga di sini itu juga 3. Jadi setelah dienkripsi kemudian di dekripsi, kemudian baru dikirim ke PC 1 tadi. Baik, hasil verifikasi memperlihatkan sejumlah paket yang dikirim dan terenkripsi tadi sudah. Dan tahap laporan dan penilaian. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk praktikum 2 kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.